hari ini mulai khotbah Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan Tuhan sudah memberkati tadi pagi 2 kebaktian, lebih dari 2.800 orang mengikuti 2 kebaktian. Baik pertama 2.055 dan kebaktian 2.793 orang. Sekarang kita sampai di Singapura dan mulai hari ini dalam kebaktian ini kita mulai mentafsirkan Yohanes mulai pasal 1 ayat 1. Mari kita membukanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita memerlukan kira-kira 4 sampai 5 tahun untuk selesaikan buku yang agung ini. Dan saya harap saudara dengan hati yang penuh dengan kehausan dan kerendahan untuk minta Tuhan memberikan pencerahan, memberikan inspirasi dari firman yang hidup demi menghidupkan kita. Firman yang suci demi mengkuduskan kita. Firman yang benar membawa kita kembali kepada kebenaran. Mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya membaca satu kali, semua menyusul. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita mulai mentafsirkan buku ini. Kitab Yohanes adalah kitab keempat di mana Tuhan Allah memakai untuk menyaksikan anaknya yang datang ke dalam dunia. Sebagaimana saya berkata kepada saudara, bukan saksi tunggal, karena saksi tunggal tidak sesuai dengan prinsip rencana Allah yang kekal. Itu sebab di dalam perjanjian lama tidak diizinkan satu orang mengadu seorang tua-tua hanya saksi tunggal. Jikalau engkau melihat seorang bersalah, engkau harus memberikan pengaduan kepada dia. Engkau harus mempunyai saksi 2 atau 3 orang. Saksi tunggal bukan prinsip Alkitab. Saksi tunggal dianggap tidak sah. Dengan saksi tunggal mungkin memberikan lowongan kepada iblis bagi mereka yang dendam kepada seseorang, lalu dia cari alasan-alasan untuk menjatuhkan orang lain. Itu sebab jikalau tua-tua bersalah, harus ada 2 atau 3 saksi yang membicarakan pengaduan itu. Demikian di perjanjian baru, Tuhan pakai prinsip yang sama. Jikalau majelis atau penatua ada kesalahan, ada orang Kristen mau mengadu tentang dia, harus berkesaksian 2 atau 3. Demikian prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah sendiri jalankan. Kristen mempunyai begitu banyak saksi untuk menerima firman dari Allah. Kitab suci orang Kristen bukan dari saksi tunggal, dari saksi 40 orang. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru memerlukan 40 orang yang berbeda zaman, yang berbeda latar belakang, yang berbeda kebudayaan, yang berbeda bangsa, berbeda warna kulit, yang berbeda pendidikan, untuk bersama-sama menerima wahyu dari Tuhan dan akhirnya menjadi sesuatu kekompakan, sesuatu persatuan yang tidak bisa dicelah dan tidak bisa dirusakkan. Saudara-saudara sekalian, inilah kesaksian dari Tuhan yang sama tetapi diberikan kepada orang-orang yang tidak sama. Dengan demikian, pada waktu seluruh kitab suci terbentuk utuh
dengan sesuatu sistem yang begitu ketat, sempurna, dan tidak mungkin digoncangkan dengan melalui 40 saksi. Maka Injil Yesus Kristus juga Tuhan memakai 4 saksi. Bukan satu, bukan saksi tunggal. Ini menjadi satu prinsip yang penting sekali. Mengapakah sebelum Yohanes menulis kesaksian yang keempat, jadi Injil Yohanes ini sudah mempunyai ketiga kesaksian, yaitu Matius, Markus, Lukas. Maka dia perlu menulis satu buku kesaksian, yaitu Injil yang keempat. Karena Tuhan masih memberikan kepada dia sesuatu unsur atau bagian segi-segi yang belum pernah tersentuh, yang belum pernah dipikirkan oleh ketiga Injil yang lebih dulu daripada dia. Pada waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, waktu itu ketiga Injil sudah muncul di dunia ini puluhan tahun. Selama puluhan tahun orang Kristen sudah menjadi membaca Matius, sudah memahami Markus, sudah mengetahui tentang Lukas. Tetapi setelah Yohanes ditulis, baru mereka dengan sempurna mengerti siapakah Yesus Kristus. Saudara-saudara, aspek-aspek yang ditulis dan yang didekati melalui Injil Yohanes adalah begitu berbeda dengan aspek-aspek yang ditulis oleh ketiga Injil yang mendahuluinya. Yohanes waktu menulis Injil Yohanes, waktu itu Petrus sudah meninggal dunia 22 tahun lebih. Dan Paulus juga lebih 20 tahun mati sebelum dia. Sehingga dia adalah yang paling lambat menelusuri dan mengkonfirmasikan beberapa hal. Dan akhirnya dia menulis sesuatu yang melampaui semua Injil. Saudara-saudara, 4 Injil urutannya adalah Markus yang pertama. Markus sebenarnya adalah juru tulis daripada Petrus, sehingga sebenarnya yang memberi kesaksian tentang Kristus dan yang disampaikan kepada seorang muda namanya Markus adalah dia melalui kesaksian Petrus. Maka Injil Markus boleh juga disebut sebagai Injil Petrus, karena Petrus melalui Markus menulis akan Injil yang kedua ini. Tetapi di sejarah dia adalah paling dulu muncul, paling cepat ditulis. Maka Injil Markus adalah yang pertama. Sesudah disusul dengan Injil Matius. Setelah 2 buku ini sudah ditulis, maka seorang yang bernama Dr. Lukas, dia adalah seorang bukan Yahudi. Dia bukan keturunan orang Ibrani. Dia adalah seorang Yunani. Seorang Yunani ini mempunyai satu sense of the time schedule, the process of the chronology yang jauh lebih peka daripada orang-orang bangsa lain. Sebagaimana kita mengetahui bahasa Greka mempunyai bentuk daripada waktu, tenses, yang jauh lebih rumit daripada bahasa apapun di seluruh dunia. Jika kita orang Indonesia atau orang Tionghoa, kita memakai istilah kata kerja, kita tidak memperduli kapan terjadinya. Saya makan kapan? Hari ini. Kalau kemarin saya makan, kalau besok makan juga. Jadi saya makan bisa 10 tahun dulu namanya makan, bisa sekarang namanya makan, 2 tahun lagi makan, pokoknya makan. Ya. Tetapi orang Tionghoa sama, 我吃，昨天我吃，4年前吃，以后吃，天天吃。Jadi sama. Tetapi orang Inggris tidak demikian. I eat today, I ate yesterday, I will eat tomorrow. Dengan demikian makan bisa menjadi macam-macam. Mungkin gak engkau rubah itu menjadi bahasa Indonesia? Hari ini ku makan, besok ku makan, kemarin aku makan. Tidak bisa kan? Karena itu bukan bahasa kita. Orang-orang Greka mempunyai kepekaan, sensitivitas terhadap waktu dan terhadap urutan dengan begitu peka. Maka Lukas berlainan dengan Matius dan Markus. Waktu dia menulis Injil Lukas, dia mulai menyusun yang mana dulu, mana belakang,
Mujizat apa lebih dulu? Mujizat apa menyusul? Hari apa Yesus kerja ini? Sesudah itu berapa lama dia datang lagi ke tempat itu? Susunan kronologi, susunan proses waktu ini adalah paling tepat dan paling teratur hanya di dalam Injil Lukas. Sehingga Tuhan memakai Lukas untuk menulis kesaksian yang ketiga mengenai proses dan urutan kronologis. Ini sangat penting sekali sehingga kita bisa menyelidiki lebih jelas akan kapan terjadinya ini, dan sebelum terjadi ini apa yang terjadi terlebih dahulu, sehingga urutan itu bisa dibereskan dengan sangat bertanggung jawab menurut sejarah, menurut kronologi. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi sesudah 3 buku ini sudah selesai ditulis, sudah diedarkan di dalam seluruh dunia, Tuhan memanggil Yohanes untuk menulis lagi kesaksian yang keempat, dan itu menjadi kesaksian yang paling sempurna. Bukan di dalam peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi seperti ketiga buku sebelumnya, tetapi adalah unsur dari inti tentang sifat ilahi Kristus yang tidak begitu dipentingkan dalam ketiga buku itu, menjadi sesuatu hal yang paling utama dan satu signifikansi yang paling unik daripada keempat Injil ini. Injil keempat ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu dia mencatatkan tentang sifat ilahi yang belum pernah diketahui oleh buku-buku yang lain atau dijelaskan sedemikian tepat, jitu dan demikian sempurna. Saudara-saudara sekalian, kita telah bicara di dalam introduksi yang kedua kali bahwa masing-masing Injil mempunyai titik berat yang berbeda dibanding dengan Injil yang lain. Jika Injil Matius memperkenalkan Kristus sebagai raja orang Yahudi, dan di dalam kerajaan yang disebut sebagai kerajaan surga, maka saudara-saudara, istilah kerajaan surga hanya muncul di dalam satu Injil, yaitu Matius. Pada waktu Markus, pada waktu Lukas, ada waktu daripada Injil daripada Yohanes, itu munculnya sebagai kerajaan Allah, the kingdom of God. The kingdom of God, the terminology is used in 3 Gospels. But in the Gospel of Saint Matthew, di situ istilah khusus adalah the kingdom of heaven. The kingdom of heaven sebenarnya sama dengan the kingdom of God. Tetapi Matius khusus mentekankan kerajaan surgawi, berarti kerajaan yang dibangun oleh Kristus berlainan dengan kerajaan yang berada di dunia ini. Semua kerajaan di dunia ini adalah kerajaan yang sementara. Hanya kerajaan surga adalah kerajaan yang kekal. Semua kerajaan di dunia ini adalah kerajaan yang bisa lenyap. Hanya kerajaan surga itu kerajaan yang lebih tinggi dari semua kerajaan di dunia. Maka di situ Matius mentekankan Yesus adalah raja di dalam kerajaan surga. Kedua, Markus mentekankan Yesus Kristus adalah seorang budak yang turun ke dunia menjadi pelayan bagi seluruh umat manusia. Sehingga di sini menyatakan kerendahan hati dan begitu besar korban dia untuk menjadi budak, menjadi pelayan yang melayani semua orang di dalam kerajaan Tuhan itu. Sedangkan Lukas menuliskan Yesus sebagai seorang manusia yang utuh. Dia mempunyai sifat kemanusiaan yang sempurna. Dia mempunyai kemanusiaan yang dibuktikan melalui segala sesuatu yang pernah dialami, kesulitan yang dirasakan, penderitaan yang diterima. Semua ini membuktikan dia adalah manusia yang penuh dengan sengsara. The man of sorrows, the son of the griefs. Ini semua menurut apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 53, dia adalah anak sengsara. Dia adalah manusia yang menderita. Dia adalah manusia yang menderita segala penderitaan, menderita segala sengsara, kesulitan di dalam keadaan sebagai
tubuh manusia dan sifat manusianya. Saudara-saudara, sampai pada Injil Yohanes, maka tekanannya bukan lagi kerajaan surga. Tekanannya bukan lagi sebagai pelayan. Tekanannya bukan lagi sebagai manusia saja, tapi dia yang menjadi Yesus Kristus. Dia adalah firman menjadi daging. Dia adalah Allah jelma menjadi manusia. Dia adalah bersifat ilahi pada waktu dia di dunia ini. Itu sebab Injil Yohanes menulis tentang sifat ilahi Yesus Kristus yang tidak ada bandingnya. Dan dia melebihi daripada semua malaikat. Dia melebihi daripada semua nabi. Dia melebihi dari semua rasul. Dia adalah anak Allah yang sendirinya adalah Allah sendiri. Datang ke dalam dunia yang dicipta dan menyatakan diri Allah menjadi manusia. Hidup di tengah-tengah kita. Itu sebab tidak heran kalau engkau melihat buku Yohanes adalah satu-satunya Injil yang tidak menulis tentang kelahiran Yesus. Buku Yohanes adalah satu-satunya Injil yang tidak tulis Yesus naik ke surga. Apakah Yohanes tidak percaya Yesus dilahirkan? Cerita Bethlehem tidak muncul di Yohanes. Cerita naik ke surga tidak muncul di Yohanes. Kalau demikian, apakah sebabnya Yohanes cut beginning and cut the ending? Sehingga seperti ada seorang muncul di dalam sejarah. Tidak tahu dia lahir di mana, tidak tahu akhirnya dia kemana. Lahirnya tidak ditulis, pulangnya ke surga tidak ditulis. Apakah Yohanes tidak percaya Yesus dilahir sebagai manusia, yang Allah menjadi manusia melalui anak darah Maria? Apakah dia orang yang tidak beriman, tidak percaya bahwa seorang anak darah mungkin melahirkan juru selamat? Apakah Yohanes tidak percaya Yesus akhirnya diangkat kembali naik ke surga dan tubuh kebangkitannya? Dia percaya Yesus bangkit. Dia percaya Yesus mati. Dia percaya Yesus inkarnasi. Tetapi kenapa tidak tulis Yesus lahir? Mengapa tidak tulis Yesus naik ke surga? Saudara-saudara, karena menulis Yesus lahir dan menulis Yesus naik ke surga, ini adalah sifat manusia yang menjadi orang, lalu orang itu menuju ke surga. Tapi bagi Yohanes, Kristus itu adalah Allah, maka tidak dipentingkan Allah bagaimana dilahirkan, tidak dipentingkan Allah bagaimana naik ke surga, karena dia adalah Allah menyatakan diri di dalam keadaan manusia. Saudara-saudara, itu sebab Injil Yohanes mempunyai keunikan tersendiri yang tidak ada pada Injil-Injil yang lain. Nah, inilah aspek keempat untuk menyeluruh dan untuk menyempurnakan kesaksian empat. Bukan saksi tunggal, bukan saksi dua, bukan saksi trio, tapi saksi kuadrat. Saksi empat dari empat segi untuk membuktikan, mensaksikan seorang yang namanya Yesus Kristus di dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, pada kalimat pertama, maka Injil Yohanes mencatat satu kalimat. Pada mulanya adalah firman. Dan dia mulai dengan satu permulaan. Dalam bahasa Greka ini archi. Archi itu dipakai oleh Thales, Anaximenes, oleh Pythagoras, oleh orang-orang yang di dalam filsafat yang disebut the beginning of the philosophy, beginning of the seeking of the wisdom. Dan orang-orang filosof daripada permulaan, bapak filosofi kuno namanya Thales, Thales. Lalu disambung oleh muridnya Anaximenes. Lalu disambung lagi oleh muridnya namanya Anaximenes. Nah, ini orang, mereka pertama-tama mau menjelaskan satu hal. Pada permulaan alam semesta ini dari apa sih? Permulaan itu apa yang ada? Apa yang tidak ada? Dari semua yang tidak ada, mulai ada itu apa? Nah, Thales mengatakan mulai cuma satu, yaitu pada arki. Yang ada itu bentuknya namanya water, air. Lalu muridnya mengatakan tidak. Pada permulaan itu bentuknya adalah uap.
Lalu murid mengatakan tidak. Pada akhirnya permulaan yang paling mula itu daripada infinite, yaitu yang tidak terbatas. Jadi mereka mulai berbicara tentang mula di atas segala sesuatu di dalam seluruh kronologi, yang permulaan itu sebenarnya itu apa. Nah saudara-saudara, saya berkata 2 minggu yang lalu, mengapa Tuhan memanggil murid-muridnya dari Galilea? Masih ingat? Mengapa Tuhan tidak panggil murid-muridnya dari Yerusalem? Bukankah tradisi Yerusalem merupakan tempat studi akademik yang lebih tinggi? Bukankah Yerusalem telah menghasilkan orang Parisi, ahli Taurat, dan penemu dan pengerti daripada segala wahyu Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang paling terpelajar? Tapi Tuhan tidak memanggil mereka. Tuhan memanggil 12 muridnya daripada tempat apa? Galilea. Bukankah Galilea tempat yang dihina oleh orang Yerusalem? Bukankah provinsi Galilea tidak mempunyai pendidikan yang terlalu tinggi? Mengapa Tuhan memanggil orang Galilea lebih daripada mengambil orang daripada Yerusalem? Bukankah Yesus Kristus sengaja memanggil orang dari Galilea untuk menghina orang Yerusalem? Mungkin Yesus tidak mau muridnya terlalu pintar. Banyak guru ketakutan guru pintar. Maka kalau murid pintar-pintar tanya terus, gurunya jengkel. Jangan tanya terus, nanti dia bunuh diri. Saya seumur hidup sangat kasihan sama anak pintar yang diajarkan oleh guru goblok. Saya selalu memihak murid yang pintar-pintar. Kalau dia tidak mendapatkan guru yang pintar, jadi dia mau salurkan pikiran kemana? Kalau dia mau tanya dapat jawaban dari mana? Tetapi banyak guru selalu menganggap murid pintar itu ancaman dia. Saya tidak pernah anggap murid itu ancaman saya, karena saya lebih pintar dari muridku. Itu silakan tanya. Yuk tanya pertanyaan bagaimana sulit pun. Bagi saya hanya mengupas kacang gampang sekali. Nothing too difficult. Nah dengan demikian baru gereja bisa maju. Sekarang kalau kita serahkan murid-murid yang hebat sekali di bawah anak atau guru sekolah minggu yang bodoh-bodoh, maka akan didiamkan, tidak boleh tanya, ditekan. Akhirnya menjadi sekelompok orang yang terkekang, yang terlimit, terbatas, dan tidak ada jalan keluarnya. Saudara-saudara sekalian, apakah Yesus memanggil orang Galilea karena dia takut muridnya pintar? Tidak. Apakah Yesus sengaja memanggil orang Galilea supaya gampang mengatur mereka? Tidak. Yesus menemukan dan Yesus mau panggil orang yang rendah hati dan tidak sombong karena akademik dan segala sesuatu yang mereka anggap diri lebih tinggi dari yang lain. Banyak orang setelah mendapat gelar tinggi, setelah berstudi akademik yang sangat elit, mereka mulai menjadi satu congkak. Dan kecongkakan itu menutup kemungkinan mereka dapat anugerah Tuhan lebih segar dan lebih baru lagi. Disitulah Tuhan menutup kemungkinan orang yang arogan mendapatkan berkat Tuhan. Maka Tuhan memanggil orang Galilea. Tetapi jangan kira yang Tuhan panggil itu lebih rendah dari yang lain. Meskipun secara gelar, secara kesempatan belajar tidak menang daripada orang-orang di Yerusalem. Tetapi potensi yang ada pada Yohanes, potensi yang ada pada Petrus, potensi yang ada pada murid-murid Yesus yang dipanggil di Galilea, akhirnya telah mencapai sesuatu keunggulan yang mengagumkan seluruh dunia. Sehingga pengaruh dari Petrus dan Yohanes di dalam seluruh sejarah manusia jauh melampaui pengaruh dari Sokrates dan Aristoteles dan Plato. Saudara-saudara, apalagi Yohanes yang paling muda ini justru mempunyai pikiran yang paling tajam. Dan karena dia mengikut Kristus, dia langsung mendapatkan pelajaran dari sumber bijaksana. Dia langsung mendapatkan pengawahyuan dari bersumber kebenaran, yaitu Allah sendiri yang menjadi guru, Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan di situ Yohanes mempunyai ketelitian mau mendengar,
mau mengetahui segala sesuatu sampai mendetail. Segala sesuatu, jangan ada satu kalimat yang lolos. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus diterima secara tuntas, secara sempurna oleh Dia. Akhirnya Dia telah meninggalkan sebuah buku namanya Yohanes yang mengagumkan dunia Gerika, yang melampaui filsafat semua orang di dunia, melampaui filosof dari Chinese, melampaui filsafat dari orang Gerika, baik Heraklitos maupun Stoicisme, melampaui buku-buku yang penting dari India. Saudara-saudara, di sini Yesus bukan cari orang bodoh untuk dilatih di bawah Dia. Dia menemukan orang yang paling berbijaksana, tapi karena mereka tidak mempunyai sesuatu yang boleh dibanggakan, maka mereka tidak arogan di hadapan Tuhan. Inilah pemuda-pemudi yang dicari oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mampu membangkitkan orang miskin untuk berduduk di sebelah orang yang mempunyai kerajaan. Tuhan mampu mendirikan daripada dunghill, dari tempat sampah, orang yang paling pintar di dalam dunia. Dan Tuhan mengerjakan hal ini dengan contoh yang paling baik. Dia memanggil Yohanes menjadi muridnya. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, sudah ada Injil Matius, sudah ada Injil Markus, sudah ada Injil Lukas. Lalu apa yang mau ditulis oleh dia? Ternyata pada waktu dia tulis kalimat pertama, langsung melampaui semua filosof. Begitu kalimat pertama dia muncul, dia tahu Matius, Markus, Lukas sudah tulis. Nah, dia mau tulis apa? Begitu kalimat pertama muncul, langsung mengkagetkan seluruh dunia. Karena dia mengatakan dari mulanya. Jadi dia memilih sesuatu kalimat yang menjadi pergumulan utama dari seluruh filsafat Gerika. Arki, yaitu mula. Istilah arki itu dicecar, dikejar oleh Thales, Anaximenes, lalu oleh orang-orang yang penting sesudah itu seperti Pythagoras dan orang-orang filosof yang di dalam Milesian School. Saudara boleh cari di Google. Milesian School itu dari Miletus, yaitu 3 orang dan selanjutnya. Saudara-saudara, dan pada waktu dia mempergumulkan permulaan istilah arki di dalam Gerika, dia langsung mengatakan pada mulanya adalah firman. Bukan air, bukan infinite, bukan udara. Itu 4 orang yang penting. Thales mengatakan water is the most ultimate and the first form of everything exists. Muridnya mengatakan no, not water, but the air, yaitu udara is the first form appear. Dan muridnya lagi mengatakan no, infinite, yang tidak terbatas, itu yang menjadi yang paling utama. Lalu pada waktu Pythagoras, dia mengatakan no, it is because number is the most important factor to compose everything. Itu angka. Jadi seluruh dunia tergantung permulaan, yaitu angka. Angkamu berapa, you jadi apa. Angka dia berapa, jadi apa. Jadi kalau di dalam seluruh tubuhmu, angka selmu berapa, engkau jadi orang itu. Jadi kalau mau cari engkau, cari angka telepon, langsung ketemu kamu. Nah, angka menjadi sumber segala sesuatu. Dan angka menentukan suara. Maka kalau angka 420, oh nadanya C. Kalau 445, nadanya naik lagi. Kalau sudah sampai 700, A, B, C, D, E, terus naik lagi. Angka menentukan segala sesuatu. Kekayaanmu ditentukan angkamu berapa di bank. Nah ini sekarang sudah banyak bank punya itu, dolarnya turun. Banyak orang angkanya turun, orangnya juga ikut turun. Nah, sekarang saham turun, banyak orang sudah down sekali. Nah, saya tidak down karena saya tidak tergantung kepada kekayaan, tidak bergantung kepada saham berapa banyak. Itu bersandar kepada Tuhan, menjadi engkau mempunyai kekuatan iman yang berbeda dengan yang lain. Nah saudara-saudara, kita teruskan ya. Dan dengan demikian maka dia kalimat pertama pada mulanya. Saudara-saudara, ini ayat pertama. Kalau kita mau bicara di 3 jam masih perlu waktu banyak, bisa isi akan kalimat ini. In the beginning. Ini in the beginning. Sebagai sesuatu permulaan satu buku, hanya 2 buku.
satu istilah pada mulanya yang dipakai oleh orang menjadi permulaan buku, hanya 2 buku, yaitu seluruh kitab suci, Kejadian sama Yohanes. Kejadian dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Injil Yohanes mulai dengan kalimat pada mulanya adalah firman. Nah saudara-saudara, lalu saya mau membandingkan perbedaan antara Musa menulis kitab Kejadian dan Yohanes menulis kitab Injil Yohanes. Apa bedanya? Musa sedang menulis sesuatu permulaan, dan Yohanes juga menulis sesuatu tentang permulaan. Tetapi 2 istilah yang sama. Yang satu pakai bahasa Ibrani, yang satu pakai bahasa Greka, menulis tentang sesuatu wilayah yang masing-masing berbeda. Pada waktu Musa tulis, in the beginning God created heaven and earth. Pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Dia sedang menceritakan permulaan alam semesta. Permulaan segala sesuatu yang berada, yang dicipta oleh Tuhan Allah. Sedangkan Yohanes menceritakan pada mulanya, dia bukan menceritakan permulaan alam semesta. Dia bukan menceritakan permulaan segala sesuatu yang dicipta oleh Allah. Dia menulis segala sesuatu sebelum ada permulaan, lebih dari permulaan, permulaan, yaitu permulaan Tuhan Allah sendiri. Jadi di sini berbeda sekali. Jikalau Kejadian menulis tentang permulaan yang dicipta, maka Yohanes menulis permulaan Sang Pencipta. Saudara-saudara, maka pada waktu 2 istilah ini diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Tionghoa, maka telah dipilih istilah Tionghoa yang berbeda. Saudara yang mengerti bahasa Tionghoa coba angkat tangan. Yang mengerti coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat pertama mengatakan Qi Chu Sangdi Chuang Dao Tiandi. Pada permulaan Allah mencipta langit dan bumi. Tetapi di dalam Yohanes, di situ tidak pakai Qi Chu. Di situ dikatakan Tai Chu Yo Dao. Jadi permulaan ini adalah permulaan alam semesta, permulaan waktu dan tempat, permulaan ciptaan, permulaan dari segala sesuatu di bawah karya ciptaan Tuhan. Tetapi Yohanes mengatakan pada permulaan itu bukan permulaan dunia, bukan permulaan sejarah, bukan permulaan keberadaan daripada space and time, tapi permulaan daripada permulaan. Di situ permulaan sebelum dunia ada, permulaan Tuhan Allah. Karena Allah ada lebih mula daripada semua yang dicipta sebagai sesuatu karya melalui pekerjaannya. Permulaan karya Tuhan itu permulaan setelah dicipta. Tapi permulaan Allah ada permulaan yang tidak ada mencipta. Di sini langsung kita melihat perbedaan antara keberadaan yang kontingen dan keberadaan yang inkontingen. Saudara-saudara, the contingent existence and the incontingent existence. Nah, saya menjelaskan 2 istilah yang agak sulit ini di dalam semua khotbah hampir tidak dipakai. Tapi saya hari ini harus membedakan ini. Karena keberadaan yang kontingen dan keberadaan yang inkontingen itu berbeda sekali. Perbedaan antara kontingen dan tidak kontingen berarti yang terbatas dan sementara, dan yang tidak terbatas yang kekal. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ambil contoh. Stephen Tong ada tidak? Ada. Ada di mana? Ada di sini. Ada mulai kapan? Mulai 1940. Karena tahun itu tahun kelahiran saya. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan 1930? Jawaban adalah Stephen Tong belum pernah ada. Belum ada. Belum dilahir. Dan waktu itu tidak ada. Mengerti maksud saya?
Jadi saya ada secara ada permulaan. Dan permulaan saya ada permulaan saya lahir. Saudara tidak bisa menemukan peristiwa saya pergi ke Paris tahun 1920. Tidak mungkin. Karena waktu itu saya belum ada. Maka segala sesuatu mengenai semua kegiatan saya, melalui semua pengertian perjalanan saya, hanya didasarkan setelah dilahirkan. Jadi kelahiran saya menjadi permulaan saya. Permulaan saya sama permulaan sejarah tidak bisa dibandingkan. Karena permulaan sejarah saya belum ada. Tetapi sejarah permulaan itu sudah ada. Sampai pada satu waktu saya ada. Maka saya mulai ada kalau kelahiran saya itu menjadi satu fakta. Lalu sampai kapan Stephen Tong ada? Engkau mengatakan mungkin sampai 2010. Sekarang 2008. Mungkin 2 tahun lagi dia mati. Kalau 2010 saya mati, maka berarti saya berada mulai daripada 1940 sampai 2010. Mengerti? Nah, di dalam 70 tahun itu namanya periode atau span of my existence. Itu namanya satu wilayah dan satu batas di mana saya berada. Setelah 2010 saya tidak ada umpamanya, ya. Kalau lebih panjang umur juga boleh lah begitu. Nah sampai tahun itu sudah tidak ada, maka yang mengatakan tidak usah bicara lagi. Dia tahun 2011 mengadakan KKR di mana? Karena waktu itu sudah tidak ada. Maka keberadaanku adalah keberadaan yang real, yang faktual, yang sungguh-sungguh, tetapi ada mulanya, ada akhirnya. Ngerti? Nah, mula dan akhir ini menjadi sesuatu ikatan bagi keberadaanku. Dan keberadaanku tidak mungkin melampaui 2 angka ini. Sebelum lahir, tak mungkin saya lari ke sini, kerja itu, menampilkan diri di kota apa. Setelah saya mati, tak mungkin saya mempunyai rencana untuk kerja di sini atau mengunjungi akan negara itu. Tak mungkin, karena itu sudah di luar batasan ini. Nah ini keberadaan adalah keberadaan yang real, tapi sementara. Keberadaan yang real, tapi terbatas. Keberadaan yang real, tapi tidak kekal. Nah saudara-saudara, lalu kalau gini sayang ya, Stephen Tong pergi, lalu tidak ada lagi. Kita hanya bisa ingat dia di memori. Kita ingat dia di catatan. Kita membaca khotbahnya melalui cetakan-cetakan yang pernah dicetak. Ini saja. Tapi dia tidak lagi khotbah. Dia tidak lagi bergerak. Dia tidak lagi berada. Engkau bilang enggak begitu loh. Sebelum dia mati lahirkan anak loh. Oh itu sebab kalau begini. He is survived by his son. Dia diteruskan untuk hidup di dunia oleh anaknya. Itu sebab orang Tionghoa menganggap itu penting sekali. Kalau lu tidak kawin, tidak melahirkan anak, itulah kekurang ajaran paling besar bagi nenek moyangmu. Nenek moyangmu susah payah turunkan sampai ribuan tahun sampai kamu, engkau stop, kurang ajar lu. Engkau bilang, saya tak mau nikah. Itu istilah saya tak mau nikah. Saya tidak mau ada anak. Itu adalah pemberontakan terbesar terhadap nenek moyangmu. Itu namanya Fu Bu Xiao You San Wu Hou Wei Da. Di dalam Pudhao, di dalam kurang ajar kepada orang tua ada 3. Yang paling besar Pudhao itu tidak melahirkan anak. Nah ini dari kalimat Mencius ya. Nah saudara, maka sebenarnya ya orang bilang agama Kristen, agama impor. Agama Kristen, agama luar negeri. Kita orang Kristen, kita orang Tionghoa, orang Buddhisme. Salah. Buddhisme bukan agama Tionghoa. Buddhisme juga datang dari luar negeri. Dari mana? Dari India. Jadi India Asia. Ibrani juga Asia. Semua agama dari Asia kok. Lu agama barat ya, lu agama imperialis. Enggak, semua agama dari timur, semua agama dari Asia. Di luar Asia tidak pernah ada benua menghasilkan agama yang besar. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Sehingga kalau engkau mengatakan agama Kristen, agama impor, agama luar negeri, agama barat, saya berkata agama
Hindu, agama Buddha, juga agama impor, juga agama luar negeri, mau Marxisme, mau komunisme, tetap itu dari luar, itu dari barat, itu juga dari luar negeri. Sama, jangan sombong. Eka bilang, semua tak mau, saya mau Einstein. Tetap luar negeri, tetap dari barat, tetap bukan asal daripada Cina. Sama. Nah sekarang tidak usah debat lagi lah. Lalu engkau mengatakan agama Tionghoa itu adalah taat kepada orang tua. Maka kalau agama Kristen seperti kurang taat, mau jadi hamba Tuhan, tidak diizinkan oleh orang tua, tetap pergi ke seminari, tetap sekolah teologi, kurang ajar ini tidak taat sama orang tua, ini pedau. Nah saudara-saudara, sekarang kita kembali kepada ayat ini. Pada waktu Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Nah di sini dia mengatakan tentang apa? Tentang contingent and incontingent. Saya sudah menjelaskan. Tahun 1940 saya mulai ada. Tahun 2010 atau 20 saya tidak ada. Maka saya contingent, saya berada di dalam keadaan contingent. Mulai ini ada, itu tidak ada. Ego bilang saya sebelum mati melahirkan David Tong. Jadi David Tong bisa memperpanjang saya sampai 2080. Kalau demikian saya 2010 mati, anak saya memperpanjang 70 tahun lagi. Berarti dia yang dilahirkan oleh saya meneruskan keberadaan saya. Lalu sebelum dia mati, dia lahirkan lagi, tidak tahu Samson Tong atau siapa. Lalu menjadi sampai 2120. Dengan demikian ini sursila, ini kronologi daripada satu keluarga bersambung terus. Maka di dalam hal ini kita mau tanya satu pertanyaan. Kalau papa saya tidak menikah dengan mama saya tidak mungkin ada kan? Kalau saya tidak nikah, David Tong tidak pernah ada kan? Kalau David Tong tidak menikah, tidak mungkin ada Daniel Tong kan? Daniel Tong tidak menikah lagi besok besar, tidak mungkin ada Samson Tong atau ada Tong apa saya tidak tahu. Pokoknya ini Tong, 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 muncul dan mati. Sebelum mati, nikah dan lahir. Setelah lahirkan muncul lebih daripada kematian ayahnya. Dan dengan demikian satu contingent existence survive by another contingent existence. And another contingent existence survive by another contingent existence. Dan dengan demikian terus menerus. Maka hal ini merangsang pikiran dari seorang teolog, seorang filosof 600 tahun yang lalu, yang namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas di dalam 5 ways of evidence that God exists. Dia mengatakan in the contingent existing world there must be one in contingent existence forever and ever. Kalau itu tidak ada, ini tidak mungkin ada. Saya boleh ada, boleh tidak ada. Saya sebelum ada, tidak ada. Saya setelah tidak ada lagi. Dan saya hanya contingent. Anak saya contingent, semua lagi contingent, semua lagi contingent. Jadi dunia ini boleh tidak ada saya, boleh tidak ada anak saya. Kalau anak saya tidak menikah, dunia ini boleh tidak ada cucu dia. Nah, dengan demikian setiap keberadaan contingent adalah keberadaan sementara, tidak mutlak. Tetapi kalau tidak satu keberadaan yang menelusuri dari kekal sampai kekal untuk menopang semua keberadaan contingent, dunia ini jadi apa? Maka Thomas Aquinas mengatakan the incontingent existence is the foundation of all contingent existence, and that is a must. That is the absolute necessity, and that absolute necessity is called God. Maka dari sini di antara 5 jalan, salah satu adalah melalui incontingent absolute existence yang harus ada, membuktikan Allah tidak boleh tidak ada. There must be God. You need to have a God untuk menjaga eksistensi yang contingent tambah contingent tambah contingent bisa terus menerus karena ada satu incontingent God becomes the necessity of the support of all contingent existences. Saudara-saudara, waktu saya masih muda belajar banyak filsafat, dan salah satu daripada Thomas Aquinas membuktikan Allah ada 5 jalan. Saudara bisa cari sendiri 5 ways to
proof the existence of God dari Thomas Aquinas. Kita cari sendiri dan buku dan sebagainya. Nah saudara-saudara, salah satu ini. Nah saudara-saudara, apakah yang mau ditulis oleh Yohanes? Saya harap biasanya tidak terlalu rumit, tapi mungkin tidak bisa. Kita mentafsirkan Yohanes tidak seperti gereja-gereja biasa, baca-baca lalu sembarang saja terus ngomong. Tidak, saya tidak akan mengkelabui saudara. Saya bukan menipu saudara. Saya akan membongkar, mendongkel, menginspirasikan dan menghasilkan segala potensi saudara yang terdalam untuk menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling mungkin mengerti secara tuntas akan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, saya kasih tahu terus terang, apa yang kau dengar di mimbar ini tidak ada di gereja lain, tidak ada di buku. Dan kalau engkau betul-betul tuntas mengerti selama 5 tahun ini akan Injil Yohanes, seumur hidup engkau mempunyai sesuatu landasan, fondasi yang kuat luar biasa, hampir tak mungkin digoncangkan oleh siapa. Kiranya Tuhan memimpin kita dengan teliti, dengan rendah hati, dengan aus, mendidik kita sendiri melalui firman yang dikhotbahkan kepada kita di dalam mimbar ini. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya ingin sekali belajar seperti ini, tapi tidak ada pendeta yang mengisi. Akhirnya saya sendiri mempersiapkan diri, saya mempelajari, merenungkan, membandingkan, menelusuri, memperdalam, dan akhirnya saya mempaparkan semua ini menjadi satu karya untuk menjadi kenikmatan penyelidikan Anda dan penikmatan Anda untuk mengerti firman Tuhan. Pada mulanya ada firman. Di sini Yohanes sudah melepaskan diri daripada contingent world. Karena Musa mengatakan pada mulanya Allah menciptakan dunia, langit dan bumi. Sehingga dunia yang kelihatan ini, contingent world ini adalah dihasilkan oleh incontingent God. Langsung dunia dan pencipta dunia dipisahkan. The qualitative difference between the creator and the creatures. Nah ini adalah satu ciri khas iman kekristenan. Iman kekristenan dari halaman pertama perjanjian lama, yaitu memisahkan sang pencipta dari yang dicipta. Yang dicipta itu hanya ciptaan saja. Bagaimana hebat, bagaimana kaya, engkau siapa? Yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan, engkau hina, engkau tidak mengerti, tidak peduli. Karena dia tidak tergantung engkau ngerti atau tidak ngerti. Dia tidak berubah karena engkau menghina dia. Dia tetap adalah sang pencipta langit dan bumi. Sang pencipta dan yang dicipta berbeda. Dan perbedaan itu bukan perbedaan daripada jumlah kuantitas. Itu perbedaan secara kualitas. The creator is creator. The created are created. The creatures are creatures. The creator of creatures is above all creatures. Qualitative difference. Ini ditulis oleh Musa pada kalimat pertama. Tetapi Yohanes waktu menulis kalimat pertama, dia melampaui perjanjian lama. Dia bukan bicara tentang contingency dan incontingency. Langsung dia membicarakan sifat incontingency itu begitu hebat. Sehingga kalimat pertama, pada mulanya adalah firman. Baru ayat ketiga, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tetapi siapa firman ini? Dia tidak mengatakan pada mulanya adalah Allah. Kalau dia menulis pada mulanya adalah Allah, lalu Allah mempunyai teman yang baik, hidup sama-sama dengan dia namanya firman. Lalu firman itu juga menjadi Allah atau sama-sama dengan dia sebagai Allah. Ini cara tulis terbalik sama sekali. In the beginning was a word. The word was with God and the word was God. Heran. Saya sangat kagum dengan cara tulis seperti Yohanes. Dia sekarang akan mengatakan sesuatu. Dan katakan sesuatu itu adalah seluruh tema daripada Injil yang keempat. Yaitu word. Word. And word became man in the history. Firman menjadi daging. Firman datang ke dunia.
Firman adalah kunci yang mengkaitkan dunia yang dicipta dengan Allah yang mencipta. Firman menjadi pengantara di antara manusia dan Tuhan yang mencipta manusia menurut peta dan teladan Dia. Di sini begitu tegas dan begitu jitu langsung ditujukan kepada firman. In the beginning there was word. Pada mulanya adalah firman. Saudara-saudara, mengapa bicara tentang firman? Karena di sini dia mulai mentegaskan iman kekristenan itu Allah Tritunggal. Saudara-saudara, kalau dia mengatakan in the beginning there was God, nah itu tetap Allah pribadi yang pertama. Tetapi dia mau utarakan yang menjadi daging itu adalah Allah. Dan Allah yang menjadi daging itu ada oknum kedua. Nah, oknum kedua itu adalah namanya firman. Maka dia langsung mengatakan in the beginning there was word, adalah firman. Lalu firman itu menjadi sesuatu yang melampaui segala sesuatu. Firman itu sendiri beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara, ini mengenai firman, ini sesuatu pemetikan istilah, penggunaan terminologi yang sangat-sangat penting sekali. Karena ini adalah satu hal yang tidak habis dipikir oleh filosof-filosof dan pendiri-pendiri agama di dalam seluruh penjuru dunia yang paling elit. Termasuk di Tiongkok, di India, dan di orang-orang Gerika. Babilonia tidak sanggup. Mesir tidak ngerti. Kebudayaan begitu besar, hanya 3 yang menjelajah akan hal ini. Saudara-saudara, Maya tidak ngerti. Aztek tidak pernah menjelajah. Babilonia tidak pernah bicarakan tentang hal ini. Assyria tidak pernah mengerti. Mesir tidak pernah singgung. Seluruh dunia ada 27 kebudayaan yang paling penting, yang paling tinggi. Tapi yang menjelajah sampai wilayah ini hanya 3. Tiongkok, India, dan Gerika. Saudara-saudara, Tiongkok bicara tentang apa? Tentang firman. Gerika bicara tentang apa? Tentang firman. India bicara tentang apa? Tentang firman. Di Tiongkok firman itu pakai istilah apa? Tao. Ya, Tao. Dan di India pakai nama apa? Brahma. Brahma itu firman. Dan di Gerika itu istilah apa? Namanya logos. Logos in Greek, Brahma in India, and Tao in China. Ini 3, hanya 3 kebudayaan mencapai penjelajahan, pemikiran mengenai apa itu firman, apa itu Tao, apa itu Brahma. Saudara-saudara, jadi itu istilah Tao itu begitu penting. Akhirnya digabungkan kepada pengertian. Pengertian bukan pengertian ilmu, pengertian Tao. Ni知不知？知什么？知道。你知不知道？ Tahu tidak tahu. Dan tahu itu akhirnya menjadi bahasa Indonesia tahu. Gua tahu lah. Berarti saya sudah mengerti tahu itu loh. Padahal itu tidak ngerti. Cuma ikut istilah tahu. Gua tahu. Sudah tahu tidak tahu. Akhirnya ada yang mengerti tahu itu sebagai tahu. Saudara-saudara. 我知道. Dan istilah tahu itu di Tiongkok sama di Jepang sedikit berbeda. Karena kebudayaan Jepang dan Korea dan Vietnam, 3-tiganya dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Sehingga sampai hari ini, ulang tahun hari tahun baru di Vietnam sama di Tiongkok harinya sama. Demikian dianggap itu satu hari yang penting bagi Jepang dan Korea. Karena kebudayaannya dari Hanji, yaitu huruf Tionghoa dipakai ke situ. Sehingga istilah Tao di Jepang sama-sama pentingnya. Tapi bedanya di Jepang Tao taruh di belakang, di Tiongkok Tao taruh di depan. Tao Li, Tao Te, Tao Lu, Tao Yi, Tao Xin. Kalau Jepang Hei Shou Tao, Rou Tao, Judo itu adalah Ju itu lembut tambah Tao. Pa Tao, Rou Tao, Kong Shou Tao, ya. Itu semua istilah Tao di belakang.
Ini semua berbeda dengan Chinese. Saya sekarang tidak memperbandingkan semua kebudayaan. Nanti terlalu rumit, saudara akhirnya lupa Yohanes. Nanti cuma ingat hal-hal itu saja. Saudara-saudara, kita kembali ke sini. Jadi Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya ada firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Kedua kalimat dan ketiga kalimat ini sangat berbeda dengan semua filsafat yang lain. Karena pada permulaannya ada firman, berarti firman incontingent. Berarti firman self-sufficient. Berarti firman self-existing. Berarti firman eternal. Berarti firman immortal. The self-sufficient, self-existing, self-eternal, and self-immortal word is the incontingent existence. Sudah kalimat ini sudah teguh, lalu engkau melihat. Maka semua yang tidak kekal, yang berada secara sementara, yang mendadak ada, mungkin mendadak menjadi tidak ada, itu semua namanya contingent world. Di atas contingent world ini ada sesuatu unsur yang incontingent, itu namanya firman. Jadi semua yang berada karena dicipta adalah keberadaan yang sementara. Semua yang berada karena dicipta adalah keberadaan yang contingent. Maka yang incontingent cuma satu, yaitu firman. Di sini dia tidak mengatakan pada permulaan adalah Allah. Memang Allah ada pada permulaan. Dia tidak katakan yang incontingent itu ada Allah. Memang Allah incontingent. Tapi dia mengatakan pada permulaan adalah firman. Sehingga firman itu incontingent. Berarti dalil. Berarti unsur dasar. Berarti aksiom yang paling mutlak. Itu berada pada diri sendiri. Saudara, apa sih artinya ada pada diri sendiri? Saya berada. Hasil papa saya berada, mama saya berada, dan mereka menikah, mereka bersetubuh, lalu melahirkan aku. Jadi my existence is a result of the relationship between my father and mother to beget me. Mereka melahirkan saya setelah mereka bertemu. Keberadaanku bukan incontingent, keberadaanku adalah contingent, hasil dari mereka bertemu. Dan mereka pun sendiri menjadi berada karena papa mama mereka menikah, melahirkan mereka. Sehingga ini semua ini bukan incontingent. Tapi yang incontingent itu ada dalil di dalamnya. Sehingga dalil-dalil itu sendiri menjadi satu rumus yang kekal dan mempunyai kekuatan yang melampaui segala yang contingent. Maka saya mengambil satu contoh ya. 2 tambah 2 adalah berapa? Berapa? Mulai kapan? 2 tambah 2 adalah 4. Mulai Soeharto jadi presiden. Saya mau tanya, sebelum ada orang namanya Soeharto, 2 tambah 2 berapa? 4. Sebelum adanya orang namanya Socrates, 2 tambah 2 berapa? 4. Sebelum adanya orang nama Kongfucu, 2 tambah 2 berapa? 4. Sehingga di dalam mempermainkan matematika, engkau mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Engkau sedang menjelajah satu wilayah yang dalilnya tidak perlu permulaan. Dengar dengan serius ya. You are now within the law of eternity, which need not to have one beginning. Jadi pada mulanya saudara prinsip ini. 2 tambah 2 itu 4. Mulai kapan? Tidak usah mulai kapan. Kapan pun tidak bisa memulainya. Karena dia pada mulanya sudah begini. Ngerti? Jadi pada mulanya adalah kebenaran. Pada mulanya ada prinsip dasar. Pada mulanya ada unsur-unsur kebenaran yang tidak perlu dimulai. Karena mula ada pada dia. He need not has another beginning. Because everything begin with him. Nah ini dalil kebenaran. Namanya firman. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu beserta dengan Allah. Berarti Allah adalah Allah yang mempunyai dalil kebenaran sejak kekal. Allah adalah Allah yang bersama-sama berada dengan aksiom yang tidak berubah sejak kekal. Allah adalah Allah yang berfirman sejak kekal.
Dan Allah adalah Allah yang tidak berubah sejak kekal. Dengan demikian, engkau memikirkan Allah yang tidak masuk akal. Tidak mungkin. Allah yang melawan kebenaran. Tidak mungkin. Karena yang disebut kekekalan in contingency, yang disebut kekekalan kebenaran yang tidak berubah, dalil yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu adalah dalilnya Tuhan Allah sendiri. So, pada mulanya adalah kebenaran, dan kebenaran itu beserta dengan Allah, dan kebenaran itu adalah Allah. Wah, kalau begini jangan sembarang bicara kebenaran. Karena istilah kebenaran itu berarti Tuhan Allah. Jangan sembarang memakai istilah saya benar, you tidak benar. Apakah betul engkau sudah memfihak Allah? Engkau sedang mengerti semua rencana Allah, sehingga di dalam kebenaran Allah yang sekarang nempel pada kamu, baru engkau berani mengatakan saya punya yang benar. Tidak ada orang berani mengatakan kalimat itu. Kongfucu tidak pernah mengatakan saya adalah kebenaran. Sakyamunis tidak pernah bicarakan saya adalah kebenaran. Muhammad belum pernah berani mengatakan I am the truth. Satu-satunya mengatakan I am the truth siapa? Yesus Kristus. Itu sebab jangan main-main. Di dalam Alkitab semua secara ketat berkait satu dengan lain. Tidak ada sedikit lowongan, tidak ada sedikit selisih. Di situ hanya satu yang benar, yang namanya firman, yang beserta dengan Allah, dan dia sendiri adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, mengatakan I am the truth. Saudara-saudara, berapa agung sih iman Kristen? Saya selalu mempersalahkan mulut saya kurang pintar menjelaskan. Tapi saya sebenarnya seumur hidup sudah dengan susah payah menuntut diri untuk memikirkan secara tuntas, lalu akhirnya mengeluarkan khotbah-khotbah bikin orang mengerti yang paling sulit dimengerti. Karena itu rasa tugas yang Tuhan berikan kepadaku. I'm very indebted in my heart to my Lord, how to express the best understanding possible to every people about the Word of God. Bagaimana menjelaskan secara paling tuntas firman Tuhan yang paling sulit dimengerti menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sejamanku atau zaman sesudahku. Dan ini apa yang saya kerjakan pada hari ini. Salah satu khotbah yang paling sulit dan paling penting selama 10 tahun saya berada dengan saudara hari ini. Dan ini satu firman untuk pertama kali menjelaskan tentang firman pada semula. Pada semula, pada mulanya adalah firman. Firman beserta Allah, dan firman adalah Allah. 3 kalimat ini mengandung loncatan 2 tingkat. Pada mulanya adalah firman. Firman beserta dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yang serta dengan mana mungkin sekaligus menjadi adalah. Nyonya saya beserta dengan aku, nyonyaku adalah aku. Tidak bisa dong. Dia paling banyak ya yang dampingi aku dong, beserta aku. Tidak mungkin dia menjadi aku dong. Nah, di sini apa yang mau dikatakan oleh Yohanes? The one who is called the Word, the eternal Word, was with God, and He was God. Di sini dia akan menyatakan bahwa Allah itu bukan Allah yang tunggal-tunggal, tapi Allah yang beroknum berbeda, tapi tetap tunggal. Ini konsep New Testament. Ini konsep baru. Konsep yang tidak ada pada seluruh perjanjian lama. Ini konsep yang tidak ada pada semua agama. Ini konsep yang melampaui kemungkinan manusia berpikir dengan rasio yang dicipta oleh Tuhan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Apakah si Yohanes kurang pintar sehingga menulis kalimat tautologi atau menulis satu kalimat yang self conflict, satu kalimat yang ilogika sama sekali? Tidak. Dia adalah mempunyai satu logika yang melampaui logika biasa, dan ini adalah supra logika dari Allah sendiri. The Word was with God, and the Word who was God Himself. Mari kita mengerti. Saya percaya Gereja Reform Injili Indonesia
akan menjadi gereja yang paling kuat jika kita betul-betul mengikuti dan mengerti semua yang dikhotbahkan, direncanakan oleh Tuhan melalui saya sebagai pendiri gereja ini. Saya tidak bermain-main mendirikan gereja di dunia, sudah memupuk satu kelompok yang berada di gereja ini dengan pengertian yang melampaui semua gereja yang lain. Lalu engkau bukan sombong, engkau tetap rendah hati untuk melayani dunia, bawa mereka kembali kepada teologi yang benar dan mengerti apa yang kau mengerti melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, in the beginning there was a word. The word was with God. That word was God. Lalu baru ditulis dengan ayat kedua, from the beginning the word was with God. Jadi di sini diulangi lagi. Itu firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah dari permulaan firman beserta dengan Tuhan Allah. Kalau demikian berarti Allah kekal, firman juga kekal. Allah incontingent, firman juga incontingent. Allah tidak perlu satu dasar permulaan yang menjadi fondasi dia. Demikian firman juga tidak perlu satu fondasi lain menjadi dasar dia. Sama. Karena dari permulaan firman dan Allah bersatu. Lalu baru ayat ketiga mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Nah herannya, kenapa Yohanes tidak mau tulis Allah yang ada pada permulaan, Allah yang mencipta? Itu jelas. Tapi dia membalikkan firman yang ada pada permulaan, firman yang beserta dengan Allah, firman yang adalah Allah, dan firman yang mencipta. Kalau demikian, Allah yang mencipta atau firman yang mencipta? Kalau Allah yang mencipta, semua beres. Kita semua mengetahui. Ini persis dengan apa yang kita sebut sebagai iman rasul di kalimat pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tapi Yohanes seolah-olah merubahkan menjadi aku percaya firman yang beserta dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah, dan firman itu Maha Kuasa. Dia mencipta langit dan bumi. Lalu ini bidatkah? Atau iman rasuli salah tafsirkah? Atau apa artinya kah? Saudara-saudara, kristologi yang paling ketat mulai dari Injil Yohanes. 3 Injil sudah tulis mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini selama 33 tahun setengah. Yohanes tidak perlu tulis Yesus lahir. Yohanes tidak perlu tulis Yesus naik ke surga. Dia langsung menulis yang di dunia itu adalah firman yang dari mulanya adalah Allah, beserta dengan Allah, tapi dia menjadi daging di dunia. Tidak usah tulis dia lahir. Dia inkarnasi. Dia berdaging dan berdarah. Dengan istilah firman menjadi daging menurut pasal 1 ayat ke-14. Ini membuktikan Yohanes percaya Yesus lahir. Bukan saya percaya dia lahir. Dia percaya dia lahir melalui proses kita melahirkan anak dengan sesuatu prosedur yang sama sekali. Waktu perempuan melahirkan anak, maka anak itu dilahirkan dengan 2 hal ikut keluar, yaitu water and blood. Darah ikut keluar dan air itu keluar. Nah, saudara yang belajar medis mengerti apa maksudnya ini. Tidak ada anak itu bayi keluar sendiri terus tidak ada apa-apa. Bayi keluar, lalu tidak ada apa-apa. Sisa 1 tali pusar dipotong selesai. Bukan. Waktu keluar itu air keluar. Waktu keluar itu darah keluar. Maka karena Yohanes percaya Yesus lahirnya melalui prosedur seperti bayi siapapun yang lahir, maka di dalam 1 Yohanes, sekali lagi Yohanes yang tulis, dia mengatakan yang datang melalui air dan darah adalah Yesus Kristus. Di situ membuktikan dia percaya Yesus lahir melalui prosedur seperti biasa, tetapi ditambah dengan apa? Dari Roh Kudus. Jadi yang bersaksi adalah air, darah, dan Roh Kudus. Berarti apa? Air dan darah membuktikan dia lahir seperti orang biasa. Tapi Roh Kudus membuktikan dia mendapatkan naungan Roh Kudus. Sehingga anak darah Maria mungkin melahirkan seorang anak jantan, anak laki-laki. Saudara-saudara, a son is given, a baby is born. Seorang anak bayi diberikan, seorang anak laki-laki yang dikaruniakan kepada kita. He was born as a son, sebagai laki-laki.
Mungkinkah perempuan melahirkan laki? Di dalam perempuan ada XX, hanya di laki ada XY. Jikalau perempuan tidak disetubuhi oleh laki-laki, tak mungkin melahirkan anak yang menjadi laki-laki. Paling banyak melahirkan XX, perempuan bukan? Tapi a son is given, a child is born. Ini di dalam Yesaya pasal ke-9 ayat ke-6. Di situ membuktikan yang dilahirkan itu laki-laki, dan Maria melahirkan laki-laki. Sehingga Yohanes pada waktu menulis kitab buku 1 Yohanes pasal 4, dia membuktikan, dia percaya Yesus dilahirkan melalui darah dan air dan disaksikan oleh Roh Kudus. Sehingga di Injil Yohanes tidak usah tulis. Dengan sendiri dia percaya Yesus datang sebagai firman menjadi daging. Tetapi mengapa di sini ditulis ayat ketiga, dia dipakai Tuhan, melalui dia diciptakan segala sesuatu. Berarti sang pencipta adalah Allah Tritunggal. Nah saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan beberapa kalimat yang penting. Semua dengar. Saya sekarang berbicara. Waktu saya berbicara, kalimat itu keluar dari saya. Tapi kalimat itu waktu keluar, saya mengutarakan kalimat itu melalui apa? Napas. Mungkin gak orang bicara tidak usah napas? Jawab. Engkau, saudara-saudara sekalian gini-gini ya. Mestinya gini-gini ya. Kenapa begitu? Karena kau perlu udara kan? Udara itu menjadi saluran menampung kata-katamu keluar dari berdirimu. Maka when you speak, you breathe. You breathe and your breathing bring out your meaning and use the word to express. You express your meaning with words and you bring out your word with breathing. Nah ini 3 hal. Saya berbicara, bicara apa? Kata. Waktu kata keluar, apa yang terjadi? Breathing berjalan. Sehingga aku, napasku, dan kataku semua. Aku, jangan malas semua. 1, 2, 3. Aku, napasku, dan kataku. Nah demikian Alkitab mengatakan, waktu Allah menciptakan segala sesuatu, dia mengatakan iya, maka iya. Dia mengatakan jadi, maka jadi. Contoh, God says, let there be light. Nah, God satu kan? Says what? The words. What words? Let there be light. Kalimat ketiga, and there was light. Ngerti maksud saya? Biarlah ada terang, maka terang adalah. Allah bagaimana mencipta? Allah mencipta dengan kalimat, dengan kata, yaitu firman. Allah berfirman, lalu firman sudah keluar, Roh Kudus itu keluar sebagai napas Tuhan Allah. The Spirit of God is the breathing of God. Allah dengan pneuma atau dengan ruah di dalam bahasa Ibrani, yaitu roh atau napas, dia berkata, sehingga penciptaan Tuhan Allah selalu Allah Tritunggal. Baru Allah berkata, kata keluar daripada Bapa. Kata itu firman, firman itu anak. Ngerti? Melalui firman mencipta segala sesuatu, dan firman keluar. Tak mungkin firman keluar sendiri, karena firman Tuhan mengutarakan, mengekspresikan kemauan Tuhan Allah. Lalu kalau firman sudah mengutarakan kehendak Allah, maka kuasa keluar bersama firman. Karena tidak ada firman Allah yang tidak mengandung kuasa. There's not even one word of God without the power in it. Dengan demikian firman itu keluar, kuasa itu ikut keluar. Firman keluar untuk apa? Untuk mengekspresi kehendak Allah. Lalu kuasa itu keluar apa? Untuk menggenapi yang dihendaki oleh Tuhan Allah. So God expresses His will by His spoken words, and God accomplishes His will by giving His Spirit. Dengan demikian Allah Bapa berbicara. Yang dibicarakan itu adalah kata daripada anak, firman. Dan firman keluar, Roh Kudus menggenapi firmannya menjadi ciptaan. Dengan demikian engkau mengerti ayat ketiga. Dia adalah firman. Dia beserta dengan Allah. Dia adalah Allah. Ayat ketiga, semua membaca.
Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini kalimat paling rumit di seluruh kitab suci, dan seolah-olah kelebihan, dan tidak perlu kalimat kedua untuk menjelaskan pertama. Tapi ini ditulis begitu rupa, bukan oleh Yohanes yang tidak mengerti, tapi oleh Yohanes yang begitu cerdas, maka memerlukan satu pengertian kesadaran yang luar biasa. Mengapa tulis seperti ini? Ini akan menjadi khotbah yang kedua. Saudara-saudara, hari ini kira-kira 80% dari pikiran saya yang sudah saya utarakan. Tapi waktu sudah tidak cukup. Maka minggu depan kita harap memberikan tambahan sedikit, baru dijelaskan tentang apa arti makna dari ayat ketiga. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Alangkah dalamnya segala firman-Mu, alangkah indahnya segala pengertian yang boleh kami terima dari Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur Engkau adalah Allah incontingent. Engkau adalah Allah yang ada pada diri. Engkau adalah Allah yang self-sufficient. Engkau adalah Allah yang Tritunggal. Engkau adalah Allah yang mempunyai dalil, mempunyai firman dan kebenaran yang kekal. Dan melalui dalil dan kebenaran kekal itu, Engkau telah menciptakan segala langit dan bumi. Kami berdoa kiranya pengertian kesadaran melebihi apa yang mungkin kami mengerti pada hari ini, Tuhan karuniakan. Sehingga pendalaman akan firman-Mu, pendalaman akan Injil dari Yohanes boleh menjadi milik kami, yang membawa kami menuju kepada kesempurnaan yang lebih berkenan kepada hati Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.